Hai Sobat PUPR, kembali bersama dengan saya Saskia dalam program Ruang Bincang. Tentunya akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya pemirsa, Kementerian PUPR memiliki satuan kerja non-eselon yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dan mengelola dana investasi pemerintah untuk pembiayaan perumahan bagi rakyat yang kemudian dibentuk dalam Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau disingkat PPDPP yang secara spesifik berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk itu saya telah bersama dengan Direktur Utama PPDPP Bapak Arief Sabarudin. Halo Bapak. Halo Mbak Saskia, halo Sobat PUPR. Gimana kabarnya Pak Arief, sehat Pak? Alhamdulillah ya, dalam kondisi COVID gini kita tetap bisa jalan ya berkat pertolongan dari yang di atas tentunya gitu ya, dengan menghadirkan teknologi IT tentunya. Wah, luar biasa sekali. Ya Pak Arief, kita dalam ruang bincang episode ini kita ingin berbincang-bincang nih Pak terkait dengan program di PPDPP. Tentunya pemirsa ruang bincang ingin mengenal lebih dalam Pak tentang program-program di PPDPP ini sendiri. Apa saja sih Pak program-program dan juga tugas dan fungsi dari PPDPP itu sendiri? Oke, menarik ya Mbak Saskia ya. Jadi kadang-kadang kita melihat PPDPP ini seolah-olah hanya menyalurkan saja FLPP ya, bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan gitu ya. Pada kenyataannya di dalam pembentukannya Permen nomor 15 tahun 2019, kita juga diamanatkan untuk melakukan pengembangan bisnis ya dalam layanan ini maupun pengembangan layanan gitu ya. Nah, pengembangan bisnisnya apa gitu? BLU ini memang salah satunya kita menyalurkan bantuan FLPP tadi ya, yang dari 2010 sampai dengan 2020 ini kurang lebih sudah ada 44 triliun ya outstandingnya ya yang diinvestasikan oleh Kementerian Keuangan dari PPK BLU. Kemudian kinerja kita sudah mencapai 52 triliun ya. Artinya apa? Sekitar 29%-nya itu adalah kinerja ya. Jadi dari nilai 44 triliun itu sudah lebih dari nilai yang diinvestasikan oleh pemerintah. Dan insya Allah di 2021 kita dapat amanat juga sekitar 16,62 triliun. Artinya ini adalah nilai-nilai yang akan kita kelola untuk fasilitas likuiditas bantuan pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk MBR. Nah sekarang pertanyaannya MBR-nya yang mana? Gitu ya. Nah, MBR itu sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 242 tahun 2020, yaitu kelompok sasaran dengan penghasilan bersih ya di bawah 8 juta. Kecuali Papua ya 8,5, Papua termasuk dan Papua Barat itu 8,5 juta penghasilan MBR-nya. Nah, jadi untuk masyarakat dengan penghasilan MBR ini bisa mendapatkan fasilitas FLPP, bantuan FLPP ya. Seperti apa bantuan FLPP itu gitu ya? Tentunya tadi kita punya skema DP-nya cuma 1% gitu ya. DP-nya 1%. Kemudian selain DP 1% ya, melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur pun ya, masyarakat yang mendapatkan fasilitas FLPP ini dibantu lagi 4 juta DP. Gitu ya. Kemudian dengan batasan harga KPR-nya tidak boleh melampaui dari ketentuan yang sudah ditetapkan di Kepmen 242 tadi, gitu ya. Itu satu. Jadi ada. Kemudian yang berikutnya apa? Bunganya cuma 5%, ya. Bahkan untuk Papua bisa 4% bunganya. Lebih rendah ya. Wah, ini kayaknya bunga terendah di Indonesia deh ya. Nggak ada lagi fasilitas KPR yang semurah itu gitu. Jadi pemerintah begitu memfasilitasi keberadaan MBR ini. Itu Mbak Saskia ya. Jadi program seperti itu sebenarnya. Nah, tapi di Kementerian PUPR untuk bantuan perumahan ini tidak hanya FLPP saja. Ada SSB dan ada BP2BT gitu ya. Jadi SSB itu selisih subsidi bunga gitu.
BP2BT itu berbasis pada tabungan. Itu barangkali Mbak Saskia. Baik. Ya. Nah, Pak Arief, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih dalam, Pak, Ya. mungkin ini pemirsa Ruang Bincang kan ini dari berbagai elemen, Pak. Ya. Mungkin ada teman-teman pelajar juga, Ya. atau teman-teman kita yang baru saja kerja nih, Pak. Ya. Kan tadi Bapak menyebutkan terkait tentang FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, kemudian juga ada subsidi selisih bunga, dan juga saya baca-baca tuh ada SBUM, Pak. Mungkin boleh Pak. SBUM ya, oke. Jadi kalau SBUM ini pasti akan melekat di SSB dan BP2BT, gitu SBUM ya, di dua program ini. Jadi masyarakat yang mendapatkan fasilitas FLPP maupun SB ya dapat diberikan bantuan uang muka sebesar 4 juta tadi, gitu ya. Nah, jadi ini akan mengurangi tentunya nilai KPR-nya kan. Nah itu. Program antara SSB dan FLPP bedanya di mana gitu ya. Kalau SSB ya bantuan subsidinya ini hanya selama 10 tahun. Gitu ya, selama 10 tahun. Walaupun tenornya bisa sampai 20 tahun, tapi dia bantuannya hanya diberikan 10 tahun. Sedangkan FLPP sampai dengan 20 tahun. Gitu ya. Dan dua program tadi ya, dua program termasuk 3 dengan BP2BT ya. Ini hanya bagi kelompok sasaran ya, selain penghasilan di bawah 8 juta untuk di luar Papua ya, dengan Papua 8,5 tadi, ini adalah harus program untuk kepemilikan rumah pertama. Oh, baik. Dan rumah itu harus dihuni, gitu ya. Tidak boleh beli langsung di kontrakan, disewakan atau dikosongkan. Tidak boleh, harus dihuni. Karena ini apa? Ini betul-betul bantuan untuk menyelesaikan backlog, bukan untuk memelihara backlog, gitu ya, agar backlog kita segera tuntas. Ya, jadi pemerintah kalau sudah tuntas kan barangkali kita sudah tidak perlu lagi FLPP, tidak perlu lagi ada PPDPP, gitu kan ya. PPDPP harusnya bubar itu ketika backlognya selesai. FLPP ini adalah dana bergulir, ya Mbak Saskia. Yang namanya dana bergulir itu, dana itu tidak akan habis, bukan untuk dibelanjakan. Jadi tidak dalam bentuk belanja. Ya, salah satu program di Kementerian PUPR ya. Kita satu lembaga yang tidak membelanjakan itu adalah di sini. Karena dana kita tidak berkurang. Kembali lagi nanti. Kemudian Pak, untuk program andalan dari PPDPP sendiri itu Pak, mungkin apa sih Pak saat ini sedang benar-benar difokuskan? Oke. Tahun 2020 mungkin ya Pak? Oke, gini ya. PPDP tidak hanya menyalurkan FLPP saja, tetapi di dalam amanat pembentukannya, keputusan menterinya menyatakan ya, bahwa PPDPP ini punya tugas ya, mengembangkan bisnis dan mengembangkan layanan. Ya, salah satu apa yang sedang kita kembangkan dalam mengembangkan bisnis kami tahun 2020 kita buat task force. Ya, bagaimana kita ke depan bisa menangani kelompok sasaran yang cukup besar jumlahnya, tapi sampai saat ini penanganannya cukup minim, yaitu kelompok informal atau pekerja mandiri. Ya, wira swasta, banyak istilah nih. Ada kelompok informal, ada namanya disebut wira swasta, ada kelompok pekerja mandiri. Kenapa saya menggunakan istilah pekerja mandiri? Karena itu yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Tapera. Ya, disebut sebagai pekerja mandiri. Ini kelompok ini belum tertangani secara baik, secara masif gitu ya. Dan jumlahnya cukup besar di Indonesia. Nah, kelompok mandiri ini kita sedang coba ke depan kita kembangkan bisnis PPDPP untuk bisa menghandle kelompok ini. Ya, apalagi kalau BP Tapera sudah berjalan, saya kira ASN sudah akan dihandle oleh BP Tapera. Ya, kemudian TNI Polri akan dihandle oleh BP Tapera. Kemudian pegawai swasta ini mungkin lebih mudah, nanti yang BUMN-nya dulu, BUMDes itu bisa langsung dihandle BP Tapera. Tapi kelompok mandiri ini kan siapa yang mau menghandle? Dan ini adalah PR yang paling besar untuk menyelesaikan backlog. Nah, sehingga PPDP membentuk task force untuk menyiapkan bagaimana skema buat mereka nanti ke depan. Ya, itu satu. Kemudian dalam fungsi yang kedua, ya, yang terkait dengan pengembangan layanan, PPDPP juga mengembangkan dari sisi IT-nya. Ya, karena kami tahu bagaimana memantau keberadaan MBR dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang jumlahnya jutaan. Untuk itu kita kembangkan IT dengan melahirkan teknologi aplikasi SIKASEP berbasis Android ya, bisa diinstal di Play Store, sehingga semua MBR yang ingin mendapat bantuan rumah subsidi, KPR subsidi, harus mendaftar lewat aplikasi SIKASEP. Launching SIKASEP ini 19 Desember. 19 Desember, Januari waktu itu kita paksakan harus jalan.